Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Sabtu, 1 Agustus 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia bab 26 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 24. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes,
menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, orang baik yang menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan selalu menjadi ketakutan dan ancaman bagi orang yang berbuat buruk. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Dalam bacaan Injil hari ini, kita berjumpa dengan sosok nabi yang membuat hati Herodes tidak tenang. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ia mengoreksi Herodes karena mengambil istri Filipus, saudaranya, untuk menjadi istrinya. Tindakan Herodes itu tidak terpuji karena berpengaruh terhadap relasi keluarga kerajaan, dan bahwa Herodes bukanlah pemimpin yang baik di mata masyarakat. Yohanes adalah nabi yang siap menumpahkan darahnya. Kepalanya dipenggal demi janji Herodes kepada putri Herodias. Sementara itu, Yesus adalah nabi agung yang datang ke dunia bukan untuk melakukan pekerjaannya sendiri, melainkan melakukan pekerjaan dari Bapa. Itulah sebabnya kehadiran Yesus dan nama Yesus menggoyangkan hati nurani Herodes. Yesus telah membuat banyak mukjizat dan mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Hal tersebut membuat Herodes mengira bahwa Yohanes bangkit kembali. Yohanes Pembaptis membiarkan kepalanya dipenggal karena perjuangannya mewujudkan kebenaran, keadilan, dan martabat manusia. Demikian juga dengan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia sebagai martir agung. Mampukah kita setia dalam iman dan kebenaran dan selalu menjadi saksi kasih Tuhan ada di sekitar kita? Amin.